Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjutin review MOS episode 8. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu, kita mulai aja. Dimulai dengan flashback Jaehoon kecil yang ingin mengambil kembali tikusnya. Tapi tikus itu malah melarikan diri. Jaehoon kecil mengejar sampai di pintu. Dia melihat seorang gadis yang menginjak tikus. Jaehoon kecil minta dikembalikan, tapi gadis itu berkata, "Jika kamu biarkan hidup, kamu akan menjadi seperti ular itu." Jaehoon kecil terdiam dan melihat gadis itu menginjaknya sampai mati. Jaehoon kecil yang melihatnya seperti tersenyum, dan gadis itu siapa ya? Serem banget kelakuannya. Balik ke saat akhir episode 7, Han Seo-jun terus memperhatikan detail perubahan Jung Barem. Jung Barem keluar dari lapas dan bilang ke Go Mu-chi kalau Han Seo-jun bukan pelakunya. Go Mu-chi tidak langsung percaya, tapi setelah melihat catatan Han Seo-jun selama jadi dokter, barulah Go Mu-chi sedikit merubah pemikirannya. Choi Hong-ju melihat lagi kumpulan berita dan langsung teringat tempat itu, tempat yang didatangi dia di episode 7. Ternyata emang benar, gadis kecil di episode 1 itu dia. Kalau gitu, dia secara tidak langsung kaki tangan Han Seo-jun. Berarti benar yang dibilang ahli pendaki kalau simpul tali korban itu dilakuin oleh anak kecil. Tapi simpul itu kan dipakai buat bunuh anak senior polisi itu. Sedangkan di sini korbannya kakak pelatih tinju. Kalau gitu, apa Choi Hong-ju yang terus ngikat simpul di tiap korban headhunter? Jung Barem dan Go Mu-chi mulai menyelidiki ulang kasus headhunter. Dimulai dari kakak pelatih tinju, Song Soo-jung. Mereka menemukan keganjilan dari kejadian itu dan menemukan kalau ada seorang saksi di sana. Saksi itu berkata kalau ada seorang anak kecil di dekat situ dan dia mengira kalau itu adalah anak laki-laki. Jung Barem dan Go Mu-chi memiliki pendapat yang berbeda soal pelaku pembunuhan kedua korban. Saat Go Mu-chi ingin melihat bukti korban ke-1, dia menyadari kalau simpul talinya rusak. Saat cek CCTV dan terlihatlah Choi Hong-ju di sana. Go Mu-chi pun dapat informasi kalau Choi Hong-ju telah ditugaskan kembali sebulan yang lalu. Mereka mendatangi ruang kerja Choi Hong-ju dan melihat ruang kerjanya penuh penyelidikan pembunuhan. Choi Hong-ju masuk dan melihat mereka. Tapi Jung Barem malah aneh reaksinya. Kenapa dia bisa ngerasain sakit hati? Go Mu-chi yang tidak terima Choi Hong-ju merusak bukti, terus mendesak Hong-ju berkata jujur. Akhirnya, Hong-ju berkata kalau kedua korban itu bukan korban pertama pembunuhan. Mungkin ini sudah dimulai sebulan yang lalu saat Choi Hong-ju mulai bertugas. Ada seorang wanita tua yang mendatanginya dan berkata kalau putrinya telah dibunuh. Choi Hong-ju pun membawa mereka datang ke TKP itu. Choi Hong-ju juga berkata kalau dia mendapat simpul tali itu di sini. Mu-chi memintanya tapi ditolak Choi Hong-ju. Choi Hong-ju mengajukan kesepakatan dengan Go Mu-chi. Jung Barem terus teringat ingatan masa kecilnya dan mencari album foto masa kecilnya. Bibinya yang datang berkata kalau album itu ada di rumahnya. Go Mu-chi menemui kepala polisi dan meminta penyelidikan ulang kedua korban dan mengajukan diri menyelidikinya. Sempat ditolak, tapi karena melihat Go Mu-chi bersikeras, akhirnya menyetujuinya. Jung Barem pulang ke rumah lamanya dan sekilas mengingat sesuatu. Apa itu saat dia ketemu Sung Yohan? Tapi kok nggak jelas gambarnya? Kayaknya bener di dekat pohon itu pasti ada sesuatu. Penasaran banget. Jung Barem yang mulai mengingat Oh Bong-yi mulai mencarinya, tapi belum berhasil. Saat dia membersihkan sangkar burung, dia teringat sesuatu dan memberitahu Go Mu-chi. Mereka menyadari kesamaan keadaan terali besi di tiap-tiap korban masih baru, dan mulai mencarinya. Mereka mendapat informasi kalau terali itu diberikan ke rumah wanita yang tinggal sendirian di area rawan kejahatan, dan yang melakukannya itu sukarelawan. Choi Hong-ju memperlihatkan video tiap relawan di yayasan itu dan mencurigai 3 orang. Setelah bertemu, Jung Barem berkata dengan pasti kalau pelakunya itu Woo Hyung-chul, dan dia menjelaskan detail keyakinannya.
Choi Hong-ju yang mendengar Go Mu-chi berkata kalau Jung Barem berusaha memahami pikiran si psikopat, Choi Hong-ju langsung curiga. Ternyata Kang Duk-soo mengenal si Woo Hyung-chul ini. Benarkah hubungan mereka cuma antara pengacara dan terdakwa? Terus kenapa dia terus nyari Oh Bong-yi? Go Mu-chi mendapatkan info kalau anjing si Kim Yung-hee ini dari dua ras berbeda. Go Mu-chi minta detektif Shin untuk menyelidiki kesamaan rambut anjingnya dengan rambut yang ada di ikat kepala Kim Yung-hee. Go Mu-chi mencari tahu tujuan kepergian Woo Hyung-chul di tanggal 8 Maret dan ternyata tujuannya membuat rally. Detektif Shin memberitahu kalau tujuan Woo Hyung-chul itu jelas dan kuat, tapi Jung Barem tetap pada pendiriannya. Detektif Shin mendapatkan kabar kalau Jung Man-ho ada di sekitar rumah korban kedua. Polisi langsung menanyainya, tapi dia bersikeras menolak dibilang pembunuh. Dia berkata kalau dia ke bengkel temannya. Entah kebetulan atau tidak, temannya si Jung Man-ho itu salah satu polisi yang ada di episode 1. Itu Woo Jae-pil dan dia juga ayahnya si Woo Hyung-chul ini. Go Mu-chi datang ke rumah Woo Jae-pil dan dia menerobos masuk ke rumahnya. Mu-chi langsung mencurigai Woo Jae-pil yang melakukan pembunuhan. Saat Jung Barem mencari info, secara kebetulan menemukan alamat rumah Oh Bong-yi. Jung Barem segera ke sana. Ternyata ada seseorang yang ingin membunuhnya, tapi untungnya Oh Bong-yi bisa melawannya. Saat melihat anjing putih, Go Mu-chi langsung teringat anjing putihnya si Kim Yung-hee. Saat melihat kandangnya, malah nemuin bulu anjing dan bungkusan hitam. Go Mu-chi sadar ada orang di belakangnya yang ternyata Woo Hyung-chul. Tapi kok penampakan pria yang dikejar Jung Barem itu Woo Jae-pil ya? Sebenarnya ada apa dengan para detektif polisi di episode 1 yang ada saat Go Mu-chi kecil di rumah sakit? Jung Barem memukul pria itu, seketika itu juga teringat sesuatu. Kok penampakannya kayak si pelatih tinju ya? Apa si pelatih tinju itu dia yang bunuh? Choi Hong-ju dan Go Mu-chi ke rumah sakit dan langsung menanyai Woo Jae-pil. Woo Jae-pil pun mengakui kalau dia yang membunuh anak temannya dan para korban lainnya. Choi Hong-ju yang mendengarnya merasa aneh, sama aku juga, atau ada kekuasaan besar yang mendalangi ini semua. Kang Duk-soo melihat berita Oh Bong-yi di TV dan langsung bertanya tempat tinggalnya ke ibunya, tapi ibunya menolak menjawabnya. Kang Duk-soo pun meminta bantuan ke seorang pria seniornya yang mengetahui pelaku pembunuhannya langsung bertanya ke Woo Jae-pil. Seniornya shock saat mendengar alasan Woo Jae-pil membunuh anaknya dan langsung mencekiknya. Untung Choi Hong-ju datang. Choi Hong-ju bertanya kenapa berbohong. Woo Jae-pil terkejut dan seperti ragu-ragu untuk memastikannya. Itu darah siapa ya? Dan lokasinya kayak di kamar mandi? Atau mungkin itu tempat misterius itu? Dan terlihat seseorang memotret Oh Bong-yi dan mengirimnya ke Kang Duk-soo. Oh Bong-yi menelpon Jung Barem untuk meminta bantuannya mengambil bros neneknya. Go Mu-chi memergoki Jung Barem masuk ke kantornya. Choi Hong-ju datang ke rumah senior polisi itu. Istri senior itu pun mengejarnya dan minta dikembalikan gelang putrinya. Kenapa Choi Hong-ju pakai barang korban ya? Jung Barem datang ke dokter untuk konsultasi hal aneh yang sering dia rasain. Dokter bilang kalau dia terlalu banyak baca berkas kasus. Dokter meresepkan obat. Saat Jung Barem melihat obatnya, dia teringat dengan korban gadis mahasiswa, korban yang di episode 5 yang mewakili rasa rakus. Ternyata gadis itu pernah cedera otak dan dokter yang merawatnya juga dokter yang sama dengan Jung Barem. Jung Barem nanya lagi apa cedera otak itu bisa bikin indera pencium menjadi tajam. Penasaran aku sama jawabannya. Di luar pintu dokter, Jung Barem ketemu Oh Bong-yi. Dan di sini ditemukan fakta baru. Ternyata bukan Oh Bong-yi yang bunuh Sung Yo-han. Tapi siapa dua dokter itu ya? Mereka mau Sung Yo-han mati dan Jung Barem tetap hidup.
Saat Jung Barem konfirmasi ke dokter itu, kenapa dokternya bohong ya? Dan dokter itu menelpon seseorang dan ngasih tahu kalau Jung Barem udah mulai curiga. Belum sempat Gomuchi nembak Woo Jae-pil, udah keduluan dibunuh sama istri seniornya. Mereka yang melihatnya kaget. Gomuchi langsung mengajukan diri menggantikan istri senior, biar lebih dekat dengan Han Seo-jun dan membunuhnya. Makin ruwet nih, kenapa bisa Han Seo-jun, dokter yang mengoperasi Jung Barem ya? Jung Barem datang ke lapas menemui Han Seo-jun dan bertanya, apa dia yang mindahin otak Sung Yo-han ke dia? Apa bisa seperti itu? Makin misterius. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 9.